Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Rekan-rekan beriman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Ta'ala. Mari kita lanjutkan materi kita motivasi dan inspirasi Islami dengan judul besar yang sudah beberapa kali kita sampaikan, yaitu tipologi manusia dalam menghadapi permasalahan hidup. Video terakhir sebelum ini kita sudah sampai kepada 7 sikap bijak mengubah musibah menjadi rahmah yang dimiliki oleh orang-orang yang bertipe winner. 7 sikap bijak itu, yang pertama adalah selalu siap menerima yang diinginkan dan siap menerima tidak diinginkan. Yang kedua adalah mengimani bahwa yang terjadi semua tentu terjadi atas izin Allah. Dan yang ketiga, ketika ujian menimpanya, dia ridho dan sabar. Yang keempat, tidak mempersulit diri. Kemudian yang kelima kemarin adalah mengintrospeksi diri dengan cara apa? Mendiagnosis kesalahan diri untuk mencari solusi imani. Dan yang keenam hari ini, tetap berpikir dan berhati positif. Tetap berpikir dan berhati positif. Dengan cara bagaimana? Kita tetap berpikir dan berhati positif ketika ujian datang. Yang pertama, kita mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata sesuai dengan prasangka hamba. Ini yang pertama. Jadi untuk membangun kita agar tetap berpikir dan berhati positif, ingatlah bahwasanya Allah sesuai dengan prasangka hamba. Dalam sebuah hadis qudsi Allah menyampaikan, ana inda dzanni abdi bi, in dzanna bi khairan falahu wa in dzanna syarron falahu. Yang artinya, aku senantiasa mengikuti prasangka hambaku terhadap diriku. Jika ia berprasangka baik, maka kebaikan pula yang mengikutinya. Demikian pula jika ia berprasangka buruk, maka keburukan pula yang mengikutinya. Bayangkan, sebagian orang ketika diuji seperti sekarang ada corona, mereka mengatakan, nggak ada corona, ada sulit, bagaimana ada corona tambah sulit. Maka insya Allah pasti orang yang mengatakan demikian ditambah kesulitannya. Kenapa? Dia sudah berdon kepada Allah dengan don yang keliru, yaitu berburuk sangka. Ada orang mengatakan, jangankan di PHK, nggak di PHK aja susah nyari kehidupan, apalagi di PHK. Maka dia pun demikian karena dia berprasangka buruk. Padahal bisa jadi Allah lebih tahu tentang kenapa di PHK, mungkin agar dia lebih bisa berkembang dengan usaha sendiri, agar dia bebas mengelola waktu, agar potensi dia lebih berkembang dan sebagainya. Berkaitan dengan ini, saya mengambil satu kisah yang terjadi zaman Rasulullah SAW berkaitan dengan berprasangka baik atau berpikir positif, berhati dan berpikir positif. Suatu hari Rasul SAW menjenguk seseorang yang sedang sakit demam. Beliau menghibur dan membesarkan hati orang tersebut. Beliau bersabda kepada orang sakit tadi, semoga penyakitmu ini menjadi penghapus dosa, kata Rasul. Orang itu menjawab, tapi ini adalah demam yang mendidih yang jika menimpa orang tua yang sudah renta bisa menyeret ke lubang kubur. Mendengar keluhan orang itu, Rasul bersabda, kalau demikian anggapanmu maka akan begitulah jadinya. Coba lihat ya. Rasul mendoakan baik, semoga sakitnya bisa menghapus dosa, mestinya katakan amin. Tapi orang tadi mengatakan, demam ini sangat panas, yang bila menimpa kepada orang tua bisa menyeret ke kubur. Bayangkan saja betapa negatifnya. Rasul katakan apa tadi? Kalau demikian anggapanmu, maka akan begitulah jadinya. Apa bedanya sekarang dengan ujian yang menimpa kita, lalu kita mengatakan keadaan semakin sulit, semakin buruk, akan demikianlah jadinya. Karena itu, saya mengajak diri saya dan sahabat beriman
Mari kita selalu dalam kondisi apapun berpikir dan berhati positif. Dan waspada kepada teman-teman yang selalu berpikir dan berkata negatif, berhati negatif. Kalau kita nggak bisa mempengaruhi mereka, maka lebih baik kita mencoba menjauh walaupun tidak harus memutus tali silaturahim. Kenapa? Energi yang negatif dia bisa sampai kepada kita. Sehingga kita apa? Terpengaruh, sehingga kata-kata kita semakin negatif, pikiran kita negatif, tindakan kita negatif, yang akhirnya apa? Hidup kita menjadi negatif. Karena apa? Karena kita tidak berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi Allah sesuai dengan prasangka hamba. Yang kedua, bagaimana kita tetap berpikir dan berhati positif? Kita harus ingat bahwa jangan-jangan dengan ujian ini kita berpikir Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Berpikirlah dengan ujian Allah akan berikan kepada kita. Rasul SAW menyampaikan, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki Allah pada suatu kebaikan, maka diberi cobaan, penderitaan. Nah, artinya apa? Ternyata kita bisa melihat pesan cinta Allah. Kita bisa melihat hikmah Allah menguji kita melalui hadis ini bahwa siapa yang dikehendaki Allah pada suatu kebaikan, Allah berikan ujian kepada dia. Artinya apa? Berarti ujian yang diberikan kepada kita bentuk cinta Allah kepada kita agar kita ingat kepada Allah, agar kita bisa tolong kepada Allah, agar kita bisa menganggap Allah maha besar, kita nggak pernah sombong lagi, dan lain sebagainya. Ujian kita pahami sebagai bentuk cinta kasih Allah kepada kita. Nah, yang ketiga, agar kita tetap ketika menghadapi ujian berpikir positif, ingat ujian Rasul lebih besar daripada kita. Ujian Rasul lebih besar kepada kita. Wahai sahabat bertanya, wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Rasul menjawab, para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Siapa saja yang terasa berat ketika menghadapi musibah, maka ingatlah, musibah yang menimpaku, ia tentu akan merasakan ringan menghadapi musibah. Kita sama-sama ingat, Rasul SAW sebelum menjadi nabi, digelari Al-Amin, menikah dengan Khadijah. Rasul kaya, Khadijah kaya, kekayaannya luar biasa, saking kayanya ketika menikah pun mas kawinnya sampai 20 ekor onta betina. Tapi apa yang lihat ketika Rasul menyampaikan kalimat la ilaha illallah, Rasul sempat diembargo dan di-stop. Ya. Orang-orang mensuplai makanan, apa yang terjadi karena diembargo dalam kondisi sulit, para sahabat makan daun dan sebagainya, sampai digambarkan di sana. Mohon maaf, nya para sahabat seperti kambing. Kenapa? Tidak ada suplai. Rasul juga dilempari kotoran, Rasul juga hampir dibunuh dan sebagainya. Pada Rasul sebelum menyampaikan kalimat la ilallah adalah orang yang dihormati, yang semua suka kepada dia karena asbab dia menyebarkan kalimat la ilallah, ujiannya luar biasa. Jadi kalau kita dalam ujian sekarang ini, ingatlah ujian Rasul. Kita perkiraan saya, sedikit orang yang lapar sampai mengganjal perutnya dengan batu. Bagaimana Rasul kala itu? Hidup selalu dalam ancaman. Tidak nyaman, karena apa? Dibenci oleh orang-orang kafir. Nah, yang keempat, ketika kita dalam ujian, berhusnudon bahwa ujian yang ditimpang kepada kita, jangan-jangan Allah lagi rindu kepada jeritan kita. Rasul menyampaikan, jika Allah mengasihi hambanya, maka ia menurunkan cobaan padanya untuk apa? Mendengarkan permohonannya. Bisa jadi selama ini kita jarang berdoa, jarang istighfar, jarang zikir, bentuk kasih Allah kepada kita. Allah rindu kepada jeritan kita, diuji. Dengan ujian kita jadi banyak istighfar. Dengan ujian kita jadi banyak ingat Allah. Dengan ujian kita menjadi sadar betapa lemahnya kita. Dengan bahasa yang berbeda, bisa jadi sakit yang ditimpakan Allah kepada kita adalah obat bagi kita. Obat apa? Obat kelalaian kita. Rasul menyampaikan, idza haballahu qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai suatu kaum, mereka akan diuji. Dan yang berikutnya, dalam ujian apapun yang menimpa kita, kita masih tetap bisa bersyukur. Mengapa? Alhamdulillah yang pertama, Allah tidak memberikan musibah yang lebih hebat dan dahsyat lebih dari apa yang kita alami saat ini. Jadi kalau kita
sekarang diuji dengan corona, alhamdulillah pada corona kita tetap bisa makan, bisa silaturahim. Bayangkan saudara-saudara kita yang lagi perang di sana di luar negeri. Bayangkan saudara-saudara kita yang jauh dari kota, di pedalaman, mungkin makan aja susah dan sebagainya. Masih bersyukur Allah berikan ujian yang barangkali tidak lebih dahsyat dibanding orang-orang yang terima ujian hari ini. Yang kedua, alhamdulillah Allah tidak menimpakan musibah agama kepada kita. Sesungguhnya musibah yang paling musibah ketika ujian agama. Kalau kita hanya nggak makan, insya Allah masih ada orang nolong kita. Tapi ketika kita nggak sholat, kita nggak taat kepada Allah, siapa akan menolong kita di akhirat? Jadi kita bersyukur kalau ujian ini adalah ujian, bukan ujian agama. Mudah-mudahan dengan ujian ini membuat kita makin dekat. Dengan ujian ini kita makin akrab bersama Allah. Nah, kalau sebagian manusia secara ekonomi, fisik nggak diuji, tapi diuji agama, dia jauh dari Allah. Itu sesungguhnya adalah yang sebenar-benar ujian. Kalau sekadar rezeki dan semuanya dijamin sama Allah, tapi tidak ada yang menjamin bahwa kita pasti selamat di akhirat. Yang berikutnya, alhamdulillah Allah tidak menimpakan musibah kepada kita yang dimana musibah tadi banyak orang menerima yang lebih dahsyat dari kita. Yang berikutnya adalah alhamdulillah Allah masih memberi kekuatan kepada kita. Jadi walaupun diuji seperti apa, sampai hari ini kita masih diberi kekuatan, dan yang terpenting adalah mudah-mudahan dengan ujian ini kita masih tetap bisa bersyukur. Dan berikutnya ada kabar baik, bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi ketika kita dalam ujian, yakinlah ketika Allah turunkan ujian sekarang, Allah turunkan kesulitan, bersama itu diturunkan kemudahan. Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Qatadah mengatakan, diceritakan kepada kami bahwa Rasul SAW pernah memberi kabar gembira pada para sahabatnya dengan ayat di atas. Lalu beliau mengatakan, la yaghliba usrun yusra ini. Satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Jadi kita selalu ingat bahwa Allah turunkan kesulitan kepada kita, Allah sediakan dua kemudahan. Allah turunkan ujian kepada kita, Allah turunkan bersama kita dua jalan keluar. Dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran, jalan keluar beriringan dengan kesukaran, dan sesudah kesulitan akan datang kemudahan. Demikian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah kita sampai kepada yang keenam, yaitu tetap berpikir positif, maka yang terakhir, yang ketujuh adalah ketika kita dalam ujian dan kita mudah-mudahan tergolong orang-orang yang beriman bisa mengubah musibah menjadi rahmah dengan 7 sikap bijak. 1, selalu siap menerima yang diinginkan dan siap menerima tidak diinginkan. Imani semua terjadi atas izin Allah. Ridho dan sabar. Yang keempat, tidak mempersulit diri. Yang kelima, mengintrospeksi diri dengan mendiagnosis kesalahan diri untuk mencari solusi imani. Dan yang keenam, tetap berpikir positif. Dan sebagai penutup, yang ketujuh, setelah itu bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Innallaha balighu amri qad ja'ala likulli syai'in qadra. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Demikian rekan-rekan beriman yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Kalau ada yang benar, datang dari Allah Ta'ala. Kalau ada yang salah dari saya pribadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.